ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya engkau mau menghitung nikmat Allah maka tidak akan mampu menghitungnya. Seorang bapak yang tua pernah sakit, gak bisa bernafas, kemudian masuk rumah sakit dan kemudian harus dikasih oksigen 24 jam. Setelah dikasih oksigen 24 jam, beliau pun bisa bernafas kembali. Kemudian diberikan tagihan 600 rial, ini orang Arab gitu. Kemudian beliau menangis. Ditanya sama dokternya, kenapa jenengan menangis sedangkan jenengan sudah sembuh? Jenengan harusnya kan senang karena sudah sembuh. Maka beliau pun mengatakan, saya menangis karena saya baru sadar ternyata nafas itu sedemikian mahal. 600 real dikalikan 4.000 itu kira-kira 2.400.000. Anggap aja 2 juta dikalikan 30 itu sudah ketemunya 60 juta. Monggo jenengan yang mau bayar sama Gusti Allah 60 juta silakan. Maka seorang muslim harus selalu mencari sebab untuk bersyukur. Makanya Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mukmin. Orang beriman itu urusannya nyenenge gitu. Idza asabatus sarra sabaro. Orang beriman itu kalau kena musibah dia sabar. Wa idza asabathu khaira. Kalau kemudian dia mendapatkan kebaikan, syakara, syukur, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesyukuran yang terbaik, yang paling utama adalah karena kita masih menjadi orang yang beriman. Karena yang namanya iman itu tidak bisa digadaikan, tidak bisa ditukar dengan apapun. Adapun sebagian orang menukarnya, maka hakikatnya dia tidak mengerti. Kalaupun panjenengan masih belum yakin dengan apa yang jenengan yakini hari ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada hal-hal yang jenengan masih ragu dalam agama ini, gak usah ragu datang ke majelis ilmu, bertanya sama ahlinya. Semoga beliau memberikan jawaban yang memuaskan. Jadi jangan sampai kita kemudian berjalan di muka bumi ini tidak di atas petunjuk. Jenengan aja kalau naik motor jenengan akan melihat ini arah ke Sragen mana, ke Solo mana. Kemudian jenengan juga melihat Google Map gitu kan. Maka demikianlah juga ketika kita hidup. Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa di antara kamu yang kemudian menempuh suatu jalan, jalan itu adalah jalan ditambahkannya ilmu untuk diri kita, datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Gampangnya ketika panjenengan bingung jalan ke surga itu lewat mana, Google Map-nya sebelah mana, maka satu-satunya cara adalah majelis ilmu. Dan di antara majelis ilmu yang diwajibkan kepada umat Islam adalah Jumatan. Makanya sampai di dalam Al-Quran dari 114 surat ada satu surat yaitu surat Al-Jum'ah. Di situ dikatakan wa idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Kalau panjenengan diseru untuk datang sholat Jumat, maka buru-buru dan tinggalkan semua urusan jual beli, pekerjaan dan semuanya. Alhamdulillah ketika panjenengan kerja dan kemudian manajemennya mengizinkan, itu sebuah kenikmatan. Jenengan syukuri dan jangan disia-siakan. Karena hakikatnya orang terbaik itu bukan orang yang pintar kerja, bukan orang yang pintar golek duit, bukan orang sing paling ganteng, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang terbaik adalah laki-laki yang dia bisa berdiri di atas kaki dan tangannya sendiri, tapi dia tidak lupa kepada Tuhannya untuk selalu beribadah dan pekerjaannya tidak melalaikannya. Qanibitina azani Allah wa iyyakum. Menarik nama masjidnya FKS. Saya tahunya FKS itu nama partai gitu kan. Maka begitu saya tanya FKS itu apa? Fastabiqul khairat. Maka saya pun
inisiatif untuk membawakan khutbah Jumat dengan tema FKS, Fastabiqul Khairat Wassalam. Jadi nanti di khutbah yang pertama tentang Fastabiqul Khairat, nanti di khutbah yang kedua tentang salama. Walibidin azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Ketika panjenengan jadi orang beriman, jenengan harus mendengarkan omongan Nabi SAW, dan Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Wong Islam kuwi hari-harine harus mengerjakan yang manfaat. Gak boleh buang-buang waktu untuk hal-hal yang gak berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Berlomba-lombalah kalian, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu. Berarti apa? Berlomba-lombalah dalam ibadah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Orang Islam harus jauh dari keburukan, orang Islam harus jauh dari segala macam kejelekan. Judi, minuman keras tinggalkan, karena semua itu merusak jenengan, merusak keluarga, merusak masyarakat, gak ada kebaikan di dalamnya. Maka orang-orang yang berlomba menuju ampunan Robnya, maka disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, jembar banget. Orang bakalan jenengan orang kumanan. Nah, maka tinggal jenengan mau masuk ke situ apa enggak. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasannya itulah karunia Allah diberikan kepada mereka yang dikehendakinya untuk mendapatkan hidayah, dan Allah punya karunia yang sangat besar. Makanya ketika Allah menyediakan karunia yang sangat besar dan Allah akan menunjuki siapa yang dikehendakinya, maka berdoalah agar orang-orang yang dikehendaki adalah panjenengan. Kemudian di dalam ayat yang lain Quran surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaklah yang demikian itu orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan itu berlomba-lomba, delok masjid reget diresiki, kemudian delok ada yang kurang maka jenengan lengkapi, enggak ada yang ada jenengan adani, dan seterusnya. Maka hari-hari kita harus bertanya kebaikan apa yang sudah kita kerjakan. Dan orang yang iri dengan kebaikan orang lain itu namanya bukan hasad. Ketika jenengan lihat teman jenengan sudah lancar baca Quran, jenengan belum, jenengan ngiri, itu bukan hasad. Hasad itu ketika urusannya adalah soal dunia, dek rabi bojone ayu, jenengan rong rabi pemeneh randi bojo gitu kan. Kemudian jenengan ngiri, lah itu namanya hasad. Maka terkait dengan kebaikan, enggak ada hasad di dalamnya. Bahkan orang-orang miskin ketika berhasad kepada orang kaya karena orang kaya naik haji, karena orang kaya menyembelih korban, maka orang miskin itu dikatakan Nabi SAW dia pun mendapat pahala yang sama. Makanya sering-seringlah berhasad kepada orang yang baik, jangan cuma berhasad urusan dunia. Karena kalau berhasad urusan dunia, yang ada sirai mumet, dodone sumpek, atine senep gitu kan. Maka yang harus kita pahami, Nabi SAW mengatakan terkait nikmat, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum alla tajharu nikmatallahi alaikum. Maka kalau urusan nikmat dunia, lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Karena kalau lihat orang-orang yang lebih utama di antara kita, hartane luwih akeh, duitnya luwih akeh, maka yang ada adalah kita enggak akan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat yang di bawah. Ketika kita punya motor jelek, maka lihat yang naik sepeda. Ketika kita punya sepeda, lihat orang yang kemudian berjalan. Ketika kita berjalan, lihat orang yang pincang, dan seterusnya. Dari situlah kemudian kita akan banyak bersyukur. Dan jenengan enggak usah khawatir, orang kaya diteukeh, tapi kemudian dia juga enggak sanggup untuk makan gula walaupun 1 sendok, kena diabetes. Dia juga enggak sanggup untuk menggigit sate 1 tusuk karena kolesterol tinggi. Maka orang beriman harus banyak bersyukur. Ya, apapun yang terjadi sama diri kita, maka keimanan itulah yang harusnya menjadi pondasi kita untuk hidup bahagia. Makanya orang beriman itu enggak boleh sedih, wala tahzanu, jangan bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Imanmu membuatmu harusnya bahagia kalau kamu jenengan ngerti gitu kan. Ikhwani bidin azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Gak ada hasad dalam 2 hal, gak ada iri dalam 2 hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahullahu hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Gak ada iri buat orang yang kemudian dikasih harta dintekke dinggo kebaikan, jenengan ngiri karo wonge ndak apa-apa. Kemudian ada orang yang dikasih ilmune akeh, dia ngerti banyak hal, kemudian dia sampaikan, dia dakwahkan, jenengan ngiri sama orang itu, wong kok pintere kaya ngono, enggak apa-apa. Tapi kalau ngiri soal dunia, ngiri soal
harta benda, ngiri soal keluarga, maka itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ujungnya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita jangan menunda kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan pada tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri-sendiri di mana mereka menghadap dalam beribadah. Fastabiqul khairat, buru-burulah berbuat yang baik. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Gak usah khawatir, jenengan ada dimanapun, kapanpun jenengan pasti nekani sing jenenge mati. Wis genah niku. Bahkan Nabi SAW mengatakan a'maru umati baina sitin wa sab'in wa aqallu may yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari situ. Artinya kalau jenengan udah kepala 5, kepala 6, hati-hati. Bentar lagi wayahe mulih gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah siap menentukan segala sesuatu dan Allah lah penentu segala sesuatu. Kapan kita mati Allah yang tahu jadwalnya, kita enggak tahu. Maka fastabiqul khairat. Oleh karena itu maka para ulama mengatakan berbuat kebaikan dan berlomba dalam kebaikan, maka berlomba dalam kebaikan itu lebih tinggi daripada cuman berbuat kebaikan. Jenengan sholat, mangkat sholat, berbuat kebaikan. Jenengan mangkat ngejar sop 1 niku berlomba dalam kebaikan. Jenengan infak niku baik, tapi dalam proses infak jenengan pengen yang pertama daftar kurban, pengen yang pertama infak, pengen yang pertama membantu orang-orang susah, maka itu fastabiqul khairat. Ketika berbuat kebaikan ada pahalanya, maka fastabiqul khairat lebih besar pahalanya. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan orang beriman disifati dia harus selalu senang pada kebaikan dan mencari cara untuk selalu mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Gak boleh ada keburukan. Seminimal mungkin dia hindari keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Quran surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, artinya mereka sedekah dengan hati yang takut. Dia berharap agar Allah menerima amalnya. Dia berharap agar Allah kemudian mengembangkan amalnya. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Makanya fastabiqul khairat ini motivasinya karena kita tahu kita bakal pulang. Bukan kemudian kita akan terus-terusan hidup di dunia. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan dan mereka terus berlomba untuk memperoleh kebaikan. Ini tabiat orang yang beriman. Makanya dulu Fudail bin Iyad pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak umurnya 60 tahun, ditanya, "Pak, umurmu piro?" "Swidak, Mas," gitu kan. Fudail bin Iyad pun bertanya, "Jenengan ngerti ora maksudnya swidak niku napa?" "Ora ngerti, Mas." Gitu. Kula jelaske purun. Maka kemudian beliau mengatakan bahwasanya swidak niku maksudnya jenengan pun mlaku swidak tahun nyedaki sing jenengan tuju. Kemudian bapak itu pun bertanya, "Lah ning ndi Mas?" gitu kan. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya ketika kita bertambah umur, amal kita bertambah baik sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man tula umruhu wa hasuna amaluh. Orang terbaik di antara kita adalah orang yang kemudian ketika dikasih panjang umur maka dia menambah amalnya, dia tingkatkan amalnya, dia makin rajin ibadah. Makanya ketika orang Jawa menyebut seket seneng ketuan, seket niku tuh panjangannya seneng ketuan. Artinya begitu umur 50 maka harusnya orang itu senang untuk beribadah. Kemudian ketika swidak 60 maka itu sejatine wis wayahe tindak. Harusnya berhati-hati ngerim. Bukan malah umur swidak seneng main, umur swidak seneng medok gitu kan. Maka ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai itu terjadi sama kita atau keluarga kita. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW mengingatkan terakhir di khutbah yang pertama ini, Nabi SAW mengingatkan badiru bil a'mali sholihah. Buru-buru kamu beramal yang soleh. Fitanan kita illail mudlim, karena dikhawatirkan kalau kamu gak buru-buru kamu akan diterjang dengan fitnah, diterjang dengan musibah, diterjang dengan mara bahaya, diterjang dengan tercabutnya iman dan keyakinan sehingga panjenengan tidak punya kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu pentingnya memanfaatkan waktu yang ada, jangan bersantai-santai. Nabi SAW mengingatkan di depan tadi saya sudah sampaikan, ihris ala ma yanfa'uka. Demikian khutbah saya yang pertama. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina bidzabihim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidin azani ya Allah wa iyyakum. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke khutbah yang kedua, maka kita membahas tentang keselamatan. Maka disebut dengan agama Islam itu berarti keselamatan. Makanya Nabi SAW mengatakan al-muslimu, orang yang Islam, beragama Islam, man salimal muslim, adalah orang yang membuat orang lain selamat min yadihi wa lisanihi, dari tangan dan mulutnya. Artinya orang Islam tidak boleh melukai orang lain baik dengan tangan maupun lisannya, tidak boleh menganiaya orang lain, tidak boleh mendolimi orang lain, tidak boleh mencurangi orang lain dengan tangan dan mulutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang solih, yang selalu berlomba dalam kebaikan. Wadkhuli jannati, ujungnya adalah surga. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan kami masukkan dalam golongan orang-orang yang soleh, solihin gitu kan. Kemudian dengan solihin itu Allah kemudian menyebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 46, udkhuluha bisalamin aminin. Ketika panjenengan berlomba dalam kebaikan, panjenengan dimasukkan dalam golongan orang-orang soleh, panjenengan kemudian sedo, wafat, meninggal, maka panjenengan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah mengatakan mlebu sini dalam kondisi salamin aminin, dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan, tenang, gak ada kekhawatiran kena adab neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi pada Quran surat Qaf ayat 34, udkhuluha bisalam, mlebu surga dengan keselamatan, dzalikal yaumul khulud. Panjenengan nek sudah masuk ke dalam surga, jenengan gak akan keluar, gak akan ada yang mintai duit kontrakan, aman, terkendali di situ, tenang, nyaman, gak ada kekhawatiran. Kemudian panjenengan ketika sudah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika orang-orang surga sudah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Orang-orang surga ketika sudah masuk ke dalam surga, mereka akan mengatakan alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana lihada, yang sudah menunjuki jalan kami sampai masuk surga, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidaklah kami bisa masuk surga kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sehari 17 kali kita mengatakan di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan-jalan orang-orang yang tersesat. Kemudian ketika sudah masuk di dalamnya, mereka pun juga akan mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka dikatakan bahwasanya ada salam sejahtera yang diucapkan oleh Tuhan yang Maha Penyayang buat kalian yang sudah masuk surga. Kemudian dalam Quran surat Al-Ahzab Allah juga mengatakan yang serupa dengan itu, dengan mengatakan tahiyyatuhum yauma yalqauna salam, salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin pada hari di mana Allah menemui mereka. Jadi panjenengan enggak usah khawatir, jenengan salat orang delok Gusti Allah, maka insyaallah nanti jenengan nek wis mlebu surga didemoni kalih Gusti Allah. Jadi enggak usah gambar Gusti Allah. Wa adalahum ajran karima, dan dipersiapkan balasan yang sangat mulia, sangat besar. Wa nibidin azani Allah wa iyyakum fastabiqul khairat wa salama. Ini nama masjid jenengan, maka tugas jenengan adalah nguri-uri, memakmurkan, menjaga, ngopeni, ngerawat. Dengan jenengan ngerawat masjid, Allah akan merawat iman jenengan. Dengan jenengan ngerawat masjid, Allah akan menjaga jenengan. Nabi SAW pernah mengatakan ihfadillah yahfaduka, jogonen agama Allah, maka Allah nanti yang akan jogo jenengan. Makanya rumusnya, orang itu kalau dikasih nikmat urung karuan sholat, tapi nek wong sholat ora bakalan ketinggalan nikmat, ora bakalan keluwen. Maka yang harus jenengan pahami, intan surullah yansurkum. Jenengan tolong agama Allah, jenengan bantu agama Allah, jenengan makmurkan masjid-masjid Allah, jenengan hadiri majelis-majelis ilmu, insya Allah jenengan bakal dimudahkan dalam hidup. Umpama pun akhirnya jenengan termasuk orang-orang yang
duitnya ora akeh, insyaallah jenengan tetap akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Ketenangan itu penting karena banyak orang duit piro-piro tetap stres, akhirnya mereka bunuh diri, gantung diri, berjudi dan seterusnya. Maka ini yang harus kita hindari agar jangan sampai kita terprosok pada lubang-lubang seperti itu. Baik, ini adalah akhir dari khutbah saya. Maka kita akhiri dengan doa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba